Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali lagi setelah berbulan-bulan kita melewati masa pandemi ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh mengikuti ibadahnya.
Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadahnya lebih lanjut. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita sambut kehadiran Tuhan, Allah Bapa kita yang pasti hadir di tengah-tengah kita yang sedang beribadah saat ini. Katakan, kami puji dengan riang Tuhan, Engkau Allah yang besar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga kasih yang hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kelimpangan prabeya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Katakan, kau memberi, kau mengampuni, kau melimpahkan rahmat-Mu. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikku. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita sama-sama memuji Dia dengan suara yang menggegap. Kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Saudara, kita mulai ibadah ini dengan tetap keyakinan kita bahwa pertolongan yang daripada Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Allah Bapa kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam segala penyertaannya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Yohanes 15 ayat 16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin kadang tidak bisa kita pahami. Tetapi Dia yang sudah memilih kita, Dia juga yang akan selalu menyertai setiap jalan kita. Dan percayalah,
tidak ada rancangannya yang jahat. Semua rancangannya sempurna. Karena itu kita perlu hidup dekat dengan Dia, agar kita dapat mengerti setiap jalan-jalan yang Dia tetapkan bagi setiap kita. Katakan, ajarku Tuhan untuk mengerti jalan-jalan dan rencana di hidup kami. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang takkan goyah, Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Katakan sekali lagi, ajarku Tuhan untuk mengerti setiap jalan-jalan. Ajar kami untuk mengerti setiap rencana-Mu bagi kehidupan kami. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku selalu bersyukur Tuhan. Untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar Tuhan. Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang takkan goyah, Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Katakan sekali lagi, jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang takkan goyah, Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang takkan goyah, Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Sekali lagi, bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku tak akan goyah.
Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh dikuatkan bahwa bersama-sama dengan Engkau kami tidak akan pernah goyah. Di tengah segala macam situasi yang kami hadapi pada saat ini, seringkali kami kadang merasa ragu. Seringkali kami kadang merasa apakah Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tetapi firman-Mu berkata bahwa Engkau memilih setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena itu pada saat ini, jikalau ada di antara kami yang meragukan Engkau Tuhan, kami ingin membawa itu ke hadapan hadirat-Mu. Kami ingin membawa semua kesalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan mengampuni setiap kami. Mari jemaat kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Biarlah setiap kita berbicara dari hati kita yang paling dalam. Ungkapkan segala macam penyesalan kita. Dan percayalah, Dia ada bersama-sama dengan kita dan mendengar setiap kita. Tuhan, inilah doa-doa kami. Dan kami ingin membawa semua ini ke hadapan hadirat-Mu dan mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 8 hingga 10. Efesus 5 ayat 8 hingga 10 berbunyi demikian. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak yang keluar dari kegelapan. Karena itu sudah seharusnya kita hidup di dalam terang bersama-sama dengan Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman kita pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyo Mevang, ex jemaat GKI Sulung yang saat ini sedang bertugas melayani di GKY Puri Indah, Jakarta. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tinggikan Allah yang luar biasa yang menciptakan setiap kita. Kita memohon Dia memimpin setiap kita. Setiap kita adalah utusan-utusannya di muka bumi ini. Biar kita semua meninggikan Dia. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Katakan, ya Allah yang maha kasih. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur telah
kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Katakan dia Allah yang maha suci. Engkau turun ke dunia ini Tuhan. Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami. Engkau mengobarkan semangat kami Tuhan, Semangat kami, agar kami menjadi berani. agar kami menjadi berani. Utuslah kami sedunia ini dengan kuasa-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita sampai pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lalang dan gandum. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang menolong kami, sehingga pada hari ini kami boleh dikumpulkan bersama untuk memuji Tuhan, untuk beribadah walaupun secara online. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan berbicara kepada kami, supaya firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami memohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13, kita membaca ayat yang ke-37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khusus yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ada seorang rekan pelayanan saya yang melayani di negara China yang mengatakan bahwa perkembangan pekerjaan Tuhan atau gereja-gereja sangat banyak di sana. Bahkan semakin dilarang semakin banyak. Tapi teman saya juga mengatakan juga terdapat banyak ajaran sesat. Mungkin karena Alkitabnya tidak semua punya dengan lengkap, maka ajaran sesat itu juga berkembang sama pesatnya dengan gereja-gereja yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang sama juga terjadi sekarang ini. Sekarang ini begitu banyak siaran online, baik
kebaktian, renungan, atau video, atau pelatihan-pelatihan Kristen sangat banyak. Tetapi juga yang namanya ajaran sesat, khotbah sesat, yang menyeleweng, bahkan pelatihan-pelatihan yang tidak benar juga sangat banyak. Sekalipun juga atas nama Kristen dan atas nama Alkitab. Sehingga sekarang ini, maka para hamba Tuhan selain menyiapkan khotbah online, juga para hamba Tuhan pendeta itu mendapatkan tugas memberitahu kepada jemaatnya yang mana yang benar, yang mana kurang benar, yang mana yang sangat tidak benar. Karena tadi, pada waktu terjadi perkembangan yang benar, maka yang sesat ini juga ikut berkembang. Sekarang pertanyaannya, loh, kok bisa? Kok bisa yang benar meningkat, yang salah juga meningkat? Saya sekalian bisa. Karena apa? Karena dunia ini berdosa, masyarakat ini berdosa, orang Kristen, gereja, di dalamnya juga isinya orang berdosa. Pertanyaan berikutnya, kok dibiarkan sama Tuhan? Nah, ini yang akan kita bahas di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang memberitahu kepada kita bahwa ada orang jahat. Jadi orang jahat itu selalu ada. Dunia yang berdosa ini, masyarakat yang berdosa ini, maka orang jahat itu pasti ada. Itu adalah kenyataan yang sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam perikop ini kita belajar orang jahat ternyata ada juga di dalam kerajaan Tuhan. Yang tadi barusan kita baca, di dalam kerajaannya itu ada orang jahat yang pada akhir zaman akan disingkirkan oleh Tuhan dari dalam kerajaannya. Jadi saudara sekalian, lebih sempit lagi di sini kita belajar bahwa di kalangan orang Kristen, di dalam kerajaan Tuhan, di dalam gereja, di dalam persekutuan orang percaya, ada orang jahat. Ada orang yang kelihatannya anak Tuhan tapi bukan. Nah, di sini juga selanjutnya diberitahukan bahwa orang-orang jahat ini tumbuh bersama dengan orang benar. Jadi kok di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kalangan orang Kristen, di dalam gereja, di dalam persekutuan, orang yang jahat ini mendapat anugerah, mereka juga bertumbuh. Mungkin bertumbuh karakternya, bisa kelihatan bertumbuh, mungkin bahkan bertumbuh makin kenal Alkitab, mungkin saja. Karena orang jahat ini menerima anugerah pemeliharaan yang sama seperti lalang dan gandum. Mendapatkan vitamin, air, mineral itu sama persis. Sehingga mereka juga bertumbuh bersama-sama. Jadi saudara sekalian, hal ini berarti di kalangan orang Kristen, di kalangan gereja, di kalangan persekutuan ada orang jahat. Yang kelihatannya bertumbuh, mengalami banyak anugerah, tapi mereka bukan anak Tuhan. Nah, untuk itu saudara sekalian, penerapannya adalah saudara dan saya menjadi orang yang mengenal hal ini sebagai fakta. Jadi ada orang jahat. Ini adalah marilah kita menerimanya sebagai fakta. Sebagai kenyataan. Orang jahat itu ada karena di dalam perkenan Tuhan. Tuhan yang berkenan. Tadi kan di perumpamaan dikatakan, bagaimana kalau dicabut aja Tuhan? Tuhan mengatakan, enggak, jangan, biarkan. Jadi Tuhan berkenan dengan keberadaan orang jahat. Untuk maksudnya di dalam bijaksana Tuhan sendiri. Ada di dalam kedaulatan, kebijaksanaan Tuhan. Keberadaan orang jahat itu. Itu berarti marilah saudara dan saya menjadi orang yang tenang. Jangan heran, jangan kaget, jangan putus asa dengan keberadaan orang-orang jahat, orang-orang yang mempersulit orang benar. Tenang saya sekalian. Karena semua ada di dalam kendali Tuhan. Di dalam kedaulatan dan kebijakan Tuhan, keberadaan orang jahat,
keberadaan orang yang mempersulit orang benar itu diperkenan ada di sekitar kita. Mari kita tenang, jangan kaget, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan kecil hati. Dan yang kedua tentunya, realita ini menolong kita atau mendorong kita untuk menjadi orang yang mawas diri. Bagaimanapun juga kita semua sebagai orang Kristen, satu gereja, satu persekutuan, kita perlu check and recheck. Memeriksa diri. Jangan-jangan aku ini orang jahat. Jangan-jangan aku ini ada di dalam gereja, ikut bertumbuh. Jangan-jangan aku ini bukan anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini masa yang sulit. Setiap saudara dan saya selalu ada kemungkinan tiba-tiba, kita nggak minta ya, tapi tiba-tiba kita kena COVID, tiba-tiba kita masuk rumah sakit berapa hari, kita dipanggil pulang sama Tuhan. Karena kejadian itu ada, nyata. Mungkin mengenai keluarga kita atau teman, atau saya juga punya sahabat yang seperti itu. Artinya, ini waktu yang tepat, saudara dan saya perlu memeriksa. Kita ini sudah punya nggak surat izin masuk surga? Berapa waktu yang lalu kan ada SIKM, surat izin keluar masuk Jakarta, pada waktu masa lockdown karantina. Orang yang nggak punya surat, nggak boleh masuk. Di dalam masa yang sulit ini, marilah kita meluang waktu sejenak berpikir, aku ini sebenarnya orang jahat atau orang benar. Memastikan bahwa saya bawa surat. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil pulang, aku punya surat. Bahwa saya orang yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berbicara mengenai orang benar. Lalang dan gandum sangat mirip, sangat persis. Tetapi yang membedakan adalah gandum. Di sini dikatakan gandum itu ketika berbuah, berbulir, dia di dalamnya ada hasil yang bisa dimakan. Sedangkan lalang, kelihatannya tumbuhannya sama, daunnya sama, kelihatannya buahnya sama, tapi kosong. Tidak ada isi, tidak ada buah. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan kalau engkau orang benar, engkau akan menghasilkan buah. Hidupmu itu jadi berkat untuk orang lain. Dan orang benar ini, saudara sekalian, dipelihara oleh Tuhan. Orang benar ini dijaga oleh Tuhan sehingga ketika para petani itu ketika melihat lalang itu bertumbuh, kan mereka bilang, Tuhan, saya cabut aja lalangnya. Maka pemilik ladang ini mengatakan jangan. Sebab kamu kalau mencabut gandum, mencabut lalang, gandumnya tuh bisa kena. Karena kalau ditanam bersama-sama, maka akar daripada lalang dan gandum itu saling membelit. Sehingga kalau misalnya lalangnya mau dicabut, maka akar dari gandum ikut kena. Jadi di dalam bijaksana dan kedaulatan dan kasih Tuhan yang besar, Tuhan melarang pencabutan lalang. Demi orang benar, demi gandum. Jadi Allah di dalam bijaksananya itu memelihara orang yang benar, saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Dari kemungkinan kerusakan, orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Meskipun ada kesulitan, meskipun seperti gandum ini terbelit oleh lalang, terjepit, sepertinya nggak bisa bertumbuh, tetapi Tuhan berjanji, orang benar akan diberikan pertumbuhan, ada kesulitan tapi tetap bertumbuh dan tetap akan berhasil berbulir, berbuah, menjadi berkat. Itu adalah jaminan daripada firman Tuhan. Dan orang benar ini dikatakan pada akhirnya seperti gandum itu akan dipakai di dalam lumbung. Kalau lalang itu dikumpulkan, dibakar, jadi bahan bakar. Sedangkan gandum dikumpulkan, dipakai sebagai makanan yang berguna. Jadi orang benar itu hidupnya punya satu tujuan yang pasti, yaitu menjadi berkat, yaitu berguna bagi keluarga Tuhan, bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang benar, saudara dan saya yang
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sungguh-sungguh, maka kita ini hidupnya punya satu tujuan yang jelas, yaitu kita akan berguna, dipakai di dalam lumbung Tuhan, berguna bagi keluarga Tuhan, kerajaan Tuhan. Ada satu tujuan hidup yang jelas, yang untuk itu Tuhan akan memelihara, menolong kita untuk selamat dan berhasil melakukan tugas dan tujuan hidup kita. Dan orang benar dikatakan di situ, pada akhirnya mereka akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Pada akhirnya orang benar itu di surga itu, mereka akan mengeluarkan sinar bercahaya, memberikan satu sukacita, kesegaran di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, gandum melambangkan orang benar yang dipelihara oleh Tuhan, mencapai tujuan sampai akhir hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang benar itu pasti akan menang. Orang benar akan menang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jikalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, selamat ya, congratulations. Bapak Ibu akan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu akan menerima kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sabar. Sabar di dalam dunia ini. Ada kesulitan, penderitaan, pandemi, karantina, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, entah berapa bulan. Tapi sabar. Sabarlah pada kesulitan seperti lalang yang akarnya, seperti gandum yang akarnya dibelit. Sabar karena apa? Kita yakin gandum itu akan tetap bertumbuh menghasilkan buah. Itu berarti juga saudara dan saya ada satu jaminan dari Tuhan. Mari kita sabar, meskipun ada kesulitan, sabar meskipun ada orang jahat di sekeliling kita, mungkin juga di antara saudara seiman, sabar. Karena kejahatan tidak akan mengalahkan saudara dan saya sebagai orang benar. Karena Allah yang memelihara kita. Saudara dan saya sebagai orang benar, kita akan kelak bersinar bagi Tuhan. Bersinar bagi Tuhan mulai dari sekarang, menjadi terang di dalam dunia. Orang sekeliling kita itu dengan kehadiran kita merasa disegarkan, dikuatkan. Saudara dan saya, masa depan kita jelas, yaitu kita akan mengambil bagian dalam kerajaan Bapa dan bersinar. Terminal akhir dari perjalanan hidup saudara dan saya adalah kerajaan Bapa. Hari ini suatu hal yang menyedihkan dan menakutkan. Jikalau ada orang yang kita kasihi, mungkin termasuk kita sendiri. Kalau sampai ada orang yang meninggal sekarang itu susah. Karena protokol kesehatan untuk pemakaman itu sangat terbatas. Apalagi kalau diduga COVID, dimakamkan langsung cepat-cepat oleh petugas medis. Sangat menyedihkan dan menakutkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Orang benar. Tujuan akhir, terminal akhir adalah di surga. Bersinar di dalam kerajaan Bapa. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kesulitan sekarang, kesulitan di akhir hidup kita, tidak akan mengalahkan kita dari jaminan pemeliharaan Allah dan dari tujuan hidup yang paling mulia, yaitu bersinar di dalam kerajaan Bapa. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita belajar di sini adalah Yesus hakim dari dunia. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa pemilik ladang itu adalah petani itu. Sehingga boleh dikatakan bahwa pemilik ladang dunia ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Meskipun musuh itu berhasil menyebarkan benih jahat, tetapi pemilik daripada ladang yang berkuasa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus ini digambarkan di sini seperti petani atau yang menaburkan benih. Yang kita pelajari adalah Allah itu. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang bekerja. Dia menaburkan benih. Benih. Artinya di sini dikatakan benih itu adalah orang-orang yang benar. Artinya Tuhan Yesus bekerja. Dia bekerja menggerakkan, menyadarkan orang, menyelamatkan orang.
Dia bekerja. Nah, setelah orang-orang itu selamat masuk di dalam gereja umat Tuhan, dia menjaga seperti yang kita pelajari tadi. Dia menjaga meskipun ada kesulitan, dia menjaga, memelihara. Dan sampai ujung akhirnya dikatakan bahwa Yesuslah hakim dunia. Di dalam akhir dunia dikatakan dia yang berhak mengumpulkan orang yang jahat untuk mendapat hukuman, dan dia akan mengumpulkan gandum-gandum berkas itu untuk masuk ke dalam kerajaan Bapaknya. Gandum masuk ke dalam lumbung, menjadi berguna di dalam lumbung itu. Demikian juga orang benar. Oleh Yesus hakim dunia ini, dia akan membenarkan orang benar dan masukkan ke dalam kerajaan Bapa dan memberikan sinar kemuliaan sehingga orang benar bercahaya seperti matahari. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat menguatkan kita. Karena Yesus adalah hakim yang adil. Karena di dalam dunia ini banyak ketidakadilan. Di kalangan orang Kristen, di dalam gereja, di dalam persekutuan, mungkin juga di dalam keluarga kita, mungkin ada ketidakadilan. Tetapi itu adalah dunia. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, maka Yesuslah hakim kita. Hakim yang adil. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang adil. Dia bekerja, menyelamatkan orang, menjaga, memelihara. Dan sampai pada akhirnya, dialah yang akan menghakimi dunia ini. Saudara sekalian, Yesuslah yang merupakan hakim akhir bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Artinya, saudara dan saya tidak perlu menjadi hakim. Kita tidak perlu menjadi hakim di dalam dunia ini. Jangan main hakim sendiri, itu nggak boleh sama Tuhan. Di dalam perumpamaan lalang dan gandum ini, jelas katakan yang menentukan lalang dan gandum itu kapan berakhirnya adalah Yesus sendiri. Artinya kita tidak punya tugas dan tidak boleh menghakimi. Artinya di dalam keluarga kita, persekutuan kita, gereja kita, di dalam kalangan orang Kristen, kita tidak boleh menjadi hakim untuk mengatakan, kamu ini lalang. Oh, aku gandum. Oh, kamu gandum, kamu lalang. Dan lain sebagainya. Bukan tugas kita dan tidak boleh. Hakim adalah Tuhan, bukan saudara dan saya. Marilah kita menyerahkan kepada Dia tentang penghakiman ini. Salah dan benar itu akhirnya ada di dalam penilaian Tuhan sendiri. Marilah kita sabar, berserah, percaya kepada keadilan Tuhan. Pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak enak, serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu maha mengetahui, maha adil. Bapak Ibu sekalian, di dalam simbol dunia ini, Dewi keadilan itu simbolnya adalah seorang wanita cantik, memegang semacam timbangan, ya, dengan 2 timbangan, lalu dia memegang pedang. Nah, yang sangat menarik adalah biasanya simbol Dewi keadilan ini matanya itu ditutup. Matanya ditutup. Sehingga seolah-olah dia di dalam kebutaan tidak lihat, dia memutuskan keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, simbol dunia ini memang fakta. Memang fakta bahwa di dunia ini banyak ketidakadilan. Ada orang mengatakan keadilan itu buta. Hal itu banyak benar, saudara sekalian. Tetapi puji Tuhan sekali lagi, Yesuslah hakim dunia ini. Yesuslah yang akan membenarkan saudara dan saya. Yesuslah yang akan menolong kita bertahan di dalam kesulitan dan ketidakadilan. Puji Tuhan. Dan untuk itu kita bisa mengatakan selamat, congratulations. Bahwa saudara dan saya orang Kristen, kita punya Yesus penentu kehidupan di dalam dunia ini maupun sampai di dalam kekekalan nanti. Mari kita menjalani masa sulit ini dengan satu keyakinan, kita akan menang pada akhirnya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah hakim di dunia. Tolonglah kami Tuhan, supaya selalu sabar menghadapi kesulitan, menghadapi orang-orang yang sulit. Dan tolonglah kami untuk percaya bahwa
Engkau Tuhan memelihara hidup kami. Berikan pada kami keyakinan di dalam kesulitan bahwa Engkau yang akan menolong kami bertahan sampai akhir. Dan sekali lagi terima kasih Tuhan menyediakan jaminan pemeliharaan, jaminan hidup kekal, dan jaminan masa depan yang mulia sampai ke surga nanti. Tolonglah kami Tuhan, di dalam masa sulit ini lebih dekat kepada Tuhan, oleh karena kami memiliki Tuhan yang mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. sampai akhir ku menutup mata, katakan ku tetap setia, aku mau menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia, ku melayanimu. sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. ku tetap setia, Ku tetap setia, ku melayanimu. sekali lagi katakan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ya Tuhan, inilah pujian kami, inilah doa kami ya Tuhan, sampai aku menutup mata, ku tetap setia melayani Engkau. Tuhan, di dalam ibadah ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa permohonan kami, layakkanlah kami ya Tuhan untuk meminta memohon kepadamu.
Melalui kebaktian hari ini Tuhan, kami membawa segenap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, yang sampai hari ini dampak COVID-19 itu luar biasa. Sekalipun kami bersyukur ya Tuhan bahwa ada sedikit pemulihan-pemulihan yang terjadi, namun beban itu masih kami rasakan. Bahkan beban duka cita pun ya Tuhan menjadi pengalaman-pengalaman dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu GKI Sulung ini, dan semua anak-anak Tuhan yang sangat membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Berkati keluarga kami satu persatu. Berkati segala pekerjaan dan usaha kami, baik yang merintis baru, yang usaha baru, ataupun yang lama yang sudah mulai bergerak. Oh Tuhan, bila roda ekonomi ini Engkau pulihkan kembali, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar kami tetap tercukupi. Terima kasih Tuhan untuk program COVID-19 GKI Sulung yang sangat membantu bagi saudara-saudara kami. Berkati Tuhan setiap kami. Kami mohon kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, yang mana kesehatan betul-betul kami rasakan begitu mahal di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, bukan saja kami minta Tuhan berikan kesehatan kepada kami, tapi mampukan kami, sadarkan kami Tuhan juga untuk menjaga kesehatan kami, memelihara kehidupan ini dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Oleh karena Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk memelihara kesehatan kami. Menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang sudah mulai sekolah 13 Juli yang lalu, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Untuk setiap guru, kepala sekolah yang mempersiapkan materi-materi dengan metode Zoom yang baru dan punya pengalaman baru bagi setiap anak-anak didik kami. Mampukan para guru, terlebih lagi mampukan ya Tuhan para orang tua, baik ayah ataupun ibu, siapapun papa dan mama yang harus mengajari anak-anaknya, terutama yang masih TK dan yang juga masih sekolah dasar, yang juga masih sekolah menengah pertama, yang membutuhkan dukungan orang tua. Tuhan, kami sungguh mohon kekuatan-Mu. Berikan kekuatan kepada segenap orang tua yang bekerja dan sekaligus sekarang menjadi guru bagi anak-anak. Berikan kesabaran kepada mereka ya Tuhan, yang kekuatan betul dari Tuhan, sehingga tidak terjadi apa yang namanya child abuse. Bahwa secara tidak langsung anak-anak ya Tuhan teraniaya. Anak-anak justru mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa karena kemarahan papa mamanya yang tidak sabar di dalam mendampingi anak-anak belajar. Tuhan, kasihanilah anak-anak kami. Berikan kekuatan dan ketabahan juga ketika belajar melalui metode Zoom ini. Kami percaya Tuhan, belajar study from home akan juga menguatkan mereka, justru memberikan sukacita, karena di sanalah mereka merasakan bagaimana orang tua mereka harus mendidik anak-anaknya. Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami yang berduka. Kami berdoa untuk almarhum Bapak Budi Sugiarto. Tuhan, kuatkan Ibu Soke, mama dari Linda atau mertua Bapak Simon Lekatompesi, yang Tuhan panggil pada tanggal 17 Juni yang lalu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Soke. Kami berdoa ya Tuhan untuk almarhumah Ibu Inge yang Tuhan panggil 26 Juni yang lalu, istri dari Bapak Ingliat. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan bagi segenap anak-anak Ferik dan Miranda. Biarlah juga anugerah kekuatan Tuhan Kau berikan. Kami juga berdoa untuk almarhumah Ibu Suprapto Sujimin yang Tuhan panggil 28 Juni yang lalu.
Tuhan, biarlah Engkau menjadikan penghiburan bagi segenap keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi rekan kerja yang sudah lama penatua, yang setia, almarhum Bapak Sabto Purwawidakto yang Tuhan panggil. Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan juga kepada Ibu Nuriana. Bersama semua anak menantu cucu, Tuhan berikan penghiburan yang Tuhan panggil 30 Juni yang lalu. Kami juga berdoa bagi Bapak Hermanto, ayah dari Saudara Handoko yang juga Tuhan panggil tanggal 3 Juli yang lalu. Biarlah kasih karunia penghiburan Tuhan Engkau sediakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rekan kerja yang juga lama penatua, yang juga lama yang setia, almarhumah Ibu Marta W. Chandra atau Tante Budi. Tuhan Engkau berikan kekuatan bagi segenap keluarga Ibu Jin dan Bapak Sin Hok sekeluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk almarhum Bapak Xiaoming, adik dari Bapak Ediho yang Tuhan panggil tanggal 9 Juli yang lalu. Oh Tuhan, di tengah-tengah duka yang begitu mendadak, kami percaya kasih karunia Tuhan senantiasa melindungi, menguatkan keluarga-keluarga kami ini yang sedang berduka. Hanya penghiburan yang sejati, rencana-Mu yang jauh lebih indah, yang tidak kami mengerti, tapi yang pasti kasih-Mu lah, kasih yang kekal. Oleh karena itu kami serahkan saudara-saudara kami yang berduka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Mustika Sari Chandra, Tuhan berikan kekuatan ketika terus-menerus harus cuci darah. Ibu Juneti Gondo, Tuhan juga berikan kekuatan dan pemulihan. Bapak Teguh juga Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa untuk saudara Bapak Paulus Yahya, ya Tuhan biarlah Engkau segera memberikan pemulihan yang saat ini masih opname. Kami percaya Engkau akan memberikan kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak Jason yang kemarin mengalami kecelakaan kerja, kakinya retak. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang pulihkan anak-Mu ya, yang masih remaja ini Tuhan, yang sudah mulai bekerja. Tuhan berikan kekuatan pemulihan dengan baik. Kami berdoa untuk Susemu ya Tuhan, ibunda dari saudara kami Cencen, biar Tuhan juga berikan kekuatan penghiburan dan pemulihan. Ya Tuhan, itulah saudara-saudara kami yang sakit, yang mungkin ada yang tidak sempat kami tahu. Biarlah Tuhan juga melawat saudara-saudara kami ini ya Tuhan, dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami Tuhan untuk ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong ya Tuhan supaya pemulihan ekonomi bangsa dan negara kami juga secara global. Tuhan berikan pemulihan ya Tuhan dunia ini. Kasihanilah kami Tuhan, dunia yang Engkau ciptakan ini, yang sudah terporak-poranda juga dengan dosa-dosa yang luar biasa. Dosa dunia ini, dosa kami ini Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu memulihkan dunia yang Engkau ciptakan begitu indah, luar biasa. Tuhan, kami menaikkan doa syafaat bagi jemaat-Mu GKI Sulung ini. Berikan hikmat pada kami ya Tuhan, kepada semua hamba Tuhan, kepada semua penatua, kepada semua aktivis, untuk memiliki kesehatian di dalam membangun gereja Tuhan GKI Sulung ini Tuhan, untuk menatap ke depan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus-menerus akan memberikan hikmat kepada kami, visi dan misi yang jelas untuk boleh menggembalakan jemaat-Mu dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk program-program ke depan yang membutuhkan biaya yang cukup. Kami mau akan memulai dengan live streaming, satu kebaktian yang boleh dirasakan semua jemaat live bersama jemaat. Sekalipun kami punya kerinduan, kami sudah mulai menata kapan kami boleh ada kebaktian secara offline.
kebaktian bersama-sama, persekutuan bersama-sama. Tuhan jaga kami semua, sehingga kebersamaan, ikatan kami sebagai satu saudara GKI Sulung, sebagai satu tubuh Kristus, betul-betul kami memiliki kehidupan yang saling menguatkan, yang saling mendoakan, yang saling menunjang, yang saling menopang. Kami rindu itu Tuhan, untuk ada GKI Sulung ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak terhingga, yang selalu Tuhan cukupkan. Kebutuhan-kebutuhan kami senantiasa Tuhan sediakan. Oh Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Layakkan kami untuk meminta kepada-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menaikkan doa syafaat ini, yang kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus, di mana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdak sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba kesempatannya untuk kita membawa persembahan kita pada Tuhan. Namun sebelum kita menjalankan persembahan kita, izinkan saya untuk kembali menanyakan kepada saudara, adakah saudara dan saya pada saat ini sulit untuk mengucap syukur? Mari kita periksa, adakah kita tenggelam di dalam perasaan dan pola pikir kita? Alasan demi alasan dan dugaan demi dugaan bisa saja salah ada pada pikiran dan hati kita. Namun pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang selalu memandangkan dua matanya kepada Tuhan dengan hati yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Pandangan mata iman perlu segera diarahkan pada janji firman-Nya yang tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Tuhan merengkuh saudara dan saya, mendekap erat dalam naungan kasih-Nya.
Mazmur 121 ayat 2 sampai yang kelima akan saya bacakan untuk kita semua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer atau melalui lembaga keuangan seperti yang tertera di layar, atau apabila Bapak Ibu sekalian masih mengalami kesulitan bisa menelpon kantor gereja untuk kemudian kantor gereja akan mengambil ke masing-masing rumah. Demikian kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh terpuji nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah membuat kaki kami goyah. Dan Allah yang selalu ada beserta dengan kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tantangan demi tantangan Tuhan tidak luput dalam hidup kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu menopang kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan bukti nyata bahwa kami ingin selalu terlibat di dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini maupun pelayanan gereja ini keluar. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap kesempatan di dalam hidup kami. Demikian kami bawa persembahan ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita akan segera berakhir di dalam bentuk kebaktian ini. Tetapi ibadah yang sesungguhnya akan terus berlanjut. Dan kita anak-anak yang sudah diselamatkan keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Sama seperti gandum yang tidak akan bisa menjauh dari lalang. Maka biarlah setiap kita menjalani kehidupan kita tidak peduli tantangan yang ada di hadapan kita, tetapi terus-menerus dengan senang melayani Dia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Gandum-gandum itu tetap ada ilalang yang jadi tantangan, beban dan pergumulan. Bahkan mungkin berat, tapi jangan khawatir. Mari saudara kita kembali ke dalam realita hidup kita. Kita ingat bahwa Allah itu Immanuel. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Mari
Selesai ibadah ini, kita jalani realita hidup kita bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan paling pokok sudah tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak dapat tinggal diam jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita yang lebih dari 55 orang saat ini yang membutuhkan kasih daripada kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya, kita akan memberikan persembahan dengan nilai 100.000. Maka persembahan yang diberikan, yang ditransfer atau pakai media lain adalah senilai 100.019, angka 19 di belakang angka persembahan yang kita transfer. Atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Dikutip dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.